Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utara Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 4C dengan NPM 24781078. Di sini saya akan melanjutkan kembali Superlab 2. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kembali di Parlab 7 mengkonfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3 dan core SW1 menggunakan EIGRP 10, gunakan wildcard, disable auto summary. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke router yang pertama, CLI enable conft. Nah, kita masuk langsung ke router EIGRP. Router EIGRP 10. Oke. No auto summary. Langsung kita bakalan advertise ke network sini yang mengarah ke router 2. Network 10 10 10 0 0 0 0 3, kemudian enter. Kemudian kita bakalan yang ngarah ke router 3. Router berapa sih ini? Router 3. Router 4 nih. 4 berarti ke sini router 3. Oke, lanjut. Nah, oke, udah selesai di router 1, cuman 2 network. Kita lanjut ke router 2. Masuk ke menu CLI, enable Cisco conft network. Ini balik lagi yang ngarah ke router 1 kayak di 10.10.10.0 0003, enter. Oh, lupa, router EIGRP 10 no auto summary. Oke, network 10 kita giniin aja. Oke, kita enter. Nah, di sini udah berhasil nih. Kita udah berhasil network jadi neckbor ke 10.10.1. Lanjut kita ke advertise ke VLAN-nya. Misalnya 10, 20, 30 dan 40. Langsung aja. Network 192 168 10.0 000 255, kemudian enter. Lanjut ke VLAN 20, lanjut lagi ke VLAN 30, lanjut ke VLAN 40 yang terakhir. Enter. Nah, sini kita juga udah selesai di router 2. Lanjut ke router 3. Di sini kita bakal konfigurasi ke sini dan ke sini.
Jadi di sini ada VLAN 50 dan 60. Oke, kita lanjut. Enable Cisco conft. Kita lanjut router EIGRP 10. Nah, no auto summary. Oke, masuk lagi ke network sini. Jadi 10.10.4 harusnya 10.10 network 10.10. Astaga, 10.4 dengan ininya wildcardnya 0003. No auto summary-nya udah. Oke, lanjut sekarang ke 24 T mengarah ke sini. Nah, ini kan 25, jadi networknya 24. Astaga, kepencet. Oke, lanjut lagi, kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Jadi network 92.168.50.0 benar, 0.0.0.255. Oke, sudah. Kita lanjut ke network selanjutnya, yaitu 60. Enter, selesai. Yang terakhir itu kita bakal konfigurasi ke Core SW1. Enable Cisco conft. Nah, di sini tuh kita konfigurasi advertise ke network router 3 24, kemudian itu ada VLAN 70, 80 sama 90. Oke, lanjut. Router EIGRP 10 no auto summary network 10.10 10.24.000.3. Oke, udah berhasil tuh kelihatannya. Kita lanjut ke VLAN ya. Network 192.168, berarti 70 dulu, 0.0.0.255, lanjut ke 80, 90. Oke, udah selesai di sini. Coba kita tes dulu. Sekarang semuanya kan udah selesai. Masuk ke sini, do show IP EIGRP naik. Nah, di sini udah ada 2. Kayak yang saya bilang tadi, ada 10.10.2 dan 6. Kita lanjut ke router 3. Kita coba cek di sini. Do show IP EIGRP naik. Nah, di sini juga udah ada yang ke SE2 dan EVA1.
Sekarang kita bakalan kemana ya, kesini aja. Do show IP route. Sini udah ada VLAN 10 sampai 90 juga di sini. Coba kita ping sekarang. Dari sini kita ping ke sini. Nah, bisa. Dari sini ke sini. Nah, udah bisa ngeping dari. Oke, kita kayaknya udah bisa ngeping semua PC. Jadi kita bakal lanjut ke konfigurasi OSPF. Kita cek dulu. Sini. Oke. Kita cek dulu. Lupa tadi. Kita bakal konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5 dan Core SW2 menggunakan OSPF ID 1. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke router 1 dulu. Sini udah conft, jadi tinggal masuk ke router OSPF. Router OSPF 1 karena menggunakan ID pertama. Bener nggak? Oke, benar. Jadi kita lanjut tuh. Kita lihat dulu. Kita bakalan advertise ke yang arah ke router 4 sama 5. Kita mulai dari 4 dulu. Jadi network 10.10.10.8. Oke, 8 benar. 0.0.0.3 area 0. Ini hampir salah. Oke. Selesai. Kemudian lanjut yang arah ke router 5 berarti 12. Router 5. Oh iya benar, router 5 12 jadi. Oke, sudah selesai di sini. Kita lanjut. Karena di router 1 ini cuma 2 network, kita lanjut ke router yang keempat dulu. Di sini kita coba enable Cisco conft. Nah, di sini kita bakalan advertise ke network yang mengarah ke Core SW2 sama ke router 1. Jadi tadi kan di router 1 kan 8. Jadi sini juga otomatis 8. Jadi nih router OSPF 1 network 10 10 10 8 000 3 area 0. Nah, kita lanjut ke yang mengarah ke Core SW2. Kita tap aja network yang mengarah ke SW2 itu adalah apa nih? 16 berarti.
16. Oke, di sini juga udah selesai. Kita lanjut ke router yang kelima. Di router yang kelima. Nah, di router kelima ini juga kita bakalan advertise yang mengarah ke router 1, jadi otomatis 10.10.8. Kemudian kemudian bakal yang mengarah ke mana nih? 21. Oke. Berarti kita mengarah ke SW2 juga. Kita mulai. Router OSPF 1 network 10.10.10.12.0003 area 0. Lanjut. Ini mengarah ke router 1 dan ini mengarah ke SW2. Jadi 20. Oke. Yang terakhir kita bakal konfigurasi di core SW2-nya. Sini kita tinggal masuk enable Cisco config. Kita tuh bakal advertise network yang ke arah router 4, router 5 sama ke VLAN server. Jadi kita mulai dulu ke router 4, router OSPF 1. Jadi kita yang mengarah ke 4 itu ada 16 network 10.10.10.16.0003 area 0. Enter. Oh, jadi kita itu belum mengkonfigurasi IP routing di sini. Routing. Nah, itu baru bisa. Nah, lanjut mengarah ke router 5 itu ada 20. Nah, ini udah. Nah, ini juga udah. Jadi di sini udah tersambung ke VLAN router 4 yang IP-nya 17. Sini 17 dan sini 21. Oke. Udah betul nih. Tinggal kita yang arah ke web server, DNS server. Jadi kita network 92.168 100.0.000.255 karena di /24 area 0. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal coba verifikasi dari router 1. Kita tinggal masuk aja ke sini. Undo show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada ini router 5 dan ini router 4. Oke, langsung kita coba do show IP route OSPF. Nah, di sini juga udah kelihatan ada router 4, router 5 sama web server. Oke. Kita langsung masuk kemana nih? Kita masuk ke DNS server dulu. Coba kita ping dari sini.
Kita coba apakah OSPF kita berhasil. Nah, di sini udah berhasil. Jadi kita tinggal lanjut. Kita akan lanjut konfigurasi mutual redistribution di router 1. Jadi kita tinggal masuk ke router 1, masuk ke router, exit dulu, router EIGRP 10. Nah, redistribute, lupa lagi digabung nggak ya, redistribute OSPF 1 metrik 1.1.1.1.1. Oke, kita enter. Nah, ini udah bisa nih. Kemudian kita masuk lagi ke router OSPF. Ini untuk EIGRP meredistribute ke OSPF. Kemudian di sini OSPF redistribute ke EIGRP. Redistribute EIGRP 10 subnet. Nah, kalau yang EIGRP tinggal ke indoor. Selesai. Tinggal kita do show IP root. Oke. Kita coba masuk ke router 2. Enable Cisco config. Kita coba do show IP root. Nah, di sini ada logo EX, yang dimana logo EX ini artinya eksternal. Nah, di sini karena kita udah redistribution tadi, jadi ini tuh adalah yang IP 10.10.10.8 ini itu adalah IP OSPF yang di redistribution kan ya, redistribution. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini juga udah ada ke web server. Coba kita cek di core SW sini. Exit. Do show IP root. Nah, kalau yang di sini itu ada OE2. Nah, OE2 dengan IP 10.10.10.0 ini itu adalah network EIGRP yang di redistribution ke OSPF. Sekarang itu kita tinggal coba ping ke VLAN. Coba kita ping ke web server, tinggal kita coba di sini. Kita coba dari VLAN 1 ke web server. Sukses. VLAN 2, VLAN 20 maksudnya. Sukses. Coba VLAN 80. Sukses. Oke. Di sini kita udah selesai di OSPF, EIGRP, kemudian mutual redistribution. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi DNS server dan web server. Nah, di sini kita tinggal masuk ke DNS server, masuk ke service,
Terus tuh kita masuk ke DNS. Aduh, gak kelihatan lagi. Apa nih? Ngebug nih. Ya intinya di sini kita masukin recordnya, yaitu agunacourse.com. agunacourse.com. Di sini record. Kemudian di sini IP addressnya 92.168.100.0.0.3. Kemudian kita accept. Selanjutnya kita bikin CNAME-nya. Di sini CNAME-nya www.agunacourse.com. Kemudian di sini kita ganti jadi hostname-nya agunacourse.com. Kita add, kemudian kita save. Selanjutnya kita ganti di web server. Nah, di web server kita masuk menu service, edit HTML. Di sini kita ganti jadi welcome to Aguna Course. Hanya gede deh. agunacourse.com. Nah, kita gini aja lah. Tinggal save. Dah. Kemudian kita coba dulu di sini, coba. Bosan sini aja. Kita menu desktop, masuk command prompt, coba ping 192.168.100.3. Salah kah? Oh, bisa deh. Kemudian kita bakalan ping agunacourse.com. Nah, di sini udah kelar. Kita masuk ke web browser. Nge-lag. Astaga, nge-lag. agunacourse.com. Go. Sini udah berhasil. Kita coba di sini. Apa nih, guys? Nge-lag. Pantesan. agunacourse.com. Nah, ini juga udah berhasil. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi. Sini udah. Kita bakal konfigurasi access list. Jadi access list ini kita konfigurasi di Core SW2 untuk memblokir HTTP ke server. Nah, kita menggunakan dengan nama blok HTTP. Lakukan konektivitas bahwa HTTP tidak bisa mengakses, tapi kita masih bisa mengakses dengan HTTPS. Jadi intinya di sini kita bakal ngeblok HTTP. Jadi dimana nanti itu pengguna cuma bisa pakai HTTPS. Wah, baterai habis. Oke, lanjut. Kita exit. Enable Cisco config. Di sini kita tinggal masukin aja IP access list extend. Oh, salah.
blok HTTP. Benar. Oke, benar. Kita enter, kemudian kita tinggal deny TCP karena HTTP itu menggunakan protokol TCP. Kemudian kita ini tujuannya 92.168.100, tujuannya itu ke web server. Oh, lupa. 0.0.0.255 EQ 80. Nah, baru bisa. Kemudian kita sekarang ini tinggal kita buat perizinan untuk yang lain. Permit IP any. Nah, ini juga udah. Kemudian kita masuk ke int VLAN 100 IP access group blok HTTP out. Nah, sini udah selesai kita buat access list untuk ngeblokir HTTP. Kemudian kita coba masuk ke sini asal aja. Terus kita masuk ke web browsernya. Nah, di sini kita coba lagi aguna-course.com. Nah, di sini udah mulai nggak bisa lagi nih. Dia bakalan nggak bisa kalau kita pakai HTTP. Sedangkan kalau kita pakai HTTPS, nah itu kita masih bisa akses Aguna Course. Nah, kita coba ke yang lain deh. Masuk ke web browser, sorry. aguna-course.com. Nah, di sini juga nggak akan bisa karena dia masih menggunakan HTTP. Sedangkan kalau kita menggunakan HTTPS, dia masih bisa masuk. Jadi kita udah berhasil melakukan semua yang ada di sini, mulai dari basic configuration sampai konfigurasi access list untuk ngeblokir HTTP. Jadi kita hanya bisa menggunakan HTTPS. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.